Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bunda, apa kabarnya hari ini? Oh, untuk baik semua ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bunda, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Rika Supriyani. Saya tinggal di Kelurahan Batu Jahir, Kecamatan Paramat, Provinsi Riau. Motto hidup saya adalah banyak berdoa dan bekerja sedikit berbicara. Baik, Bunda, bagi siapa yang ketinggalan materi, jangan khawatir, silahkan melihat channel YouTube yang bernama Rika Supriyani. Oke, kita lanjut saja materi kita selanjutnya, yaitu tentang bermain sains pada anak usia dini. Baik, Bunda, kita lanjut slide berikutnya, yaitu keterkaitan antara materi. Adapun keterkaitan antara materinya adalah bisa kita lihat di slide ini, bahwasannya setiap materi itu sangat berkaitan. Bisa kita lihat apa saja materi yang kita bahas selama 6 hari ini. Untuk saat ini, yang kita bahas yaitu tentang bermain sains. Itu adalah pembelajaran yang terakhir. Oke, Bunda, kita lanjut saja. Sains ada pada kehidupan sehari-hari dan pengalaman sehari-hari kita. Apa saja ya? Kira-kira apa saja? Di sini mengatakan bahwa sains ada pada kehidupan sehari dan pengalaman sehari-hari kita. Baik, kita lihat apa saja ya kira-kira sains yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Bunda coba lihat dan foto. Temukan sains pada gambar ini. Kira-kira apa? Nanti akan kita diskusi lagi di WhatsApp Group. Kemudian kita lihat ini. Di mana sainsnya? Es krim. Kira-kira di mana sainsnya menurut Bunda? Baik, selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan sains? Nah, apa yang dimaksud dengan sains? Sikap positif tidak hanya kumpulan fakta atau pengetahuan mengenai dunia kita, atau proses mengamati, mencatat, menganalisa, menghubungkan, dan informasi lain membuat kesimpulan. Bermain sains pada anak usia dini adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki anak. Tujuan bermain sains bagi anak usia dini yang pertama adalah 1. Mengenalkan dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan minat pada anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengembangkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan sains dasar seperti mengamati, mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan temuannya sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dapat diri anak menjadi berkembang. Kemudian yang keempat, mengembangkan rasa ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri dalam kehidupannya. Kemudian yang kelima, menggunakan teknologi sederhana dan konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Sains ada berapa ya? Ruang lingkup sains itu ada 3. Yang pertama, sains fisik. Yang kedua, sains makhluk hidup. Yang ketiga, bumi dan lingkungan. Ingat ya Bunda, ruang lingkup sains itu ada 3. Sains fisik, sains makhluk hidup, bumi, dan lingkungannya. Nanti kita lihat seperti apa ya contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Sains fisik. Apa itu sains fisik? Sains fisik adalah meliputi wujud fisik dari benda. Melalui eksplorasi, anak belajar mengenal ciri-ciri benda, cara benda bergerak, perubahan pada bentuk, berat, bentuk ukuran, warna, dan temperatur, serta mengeksplorasi bagaimana benda-benda bergerak dan berubah. Nah, ini dia contohnya. Bisa Bunda lihat.
Apa saja yang permainannya? Anak membuat kue di bawah, anak mengenal rasa. Kemudian anak mengenal rasa, ini juga. Nah, ini anak sedang mengocok telur itu Bunda ya. Nah, itu adalah pengertian dari sains fisik beserta contohnya. Kemudian kita lihat lagi, sains makhluk hidup, apa saja dan apa artinya? Sains makhluk hidup, anak mengeksplorasi tentang makhluk hidup, manusia, hewan, dan tanaman, lingkar kehidupan dan habitat tempat tinggal. Nah, ini dia. Ya, ini adalah proses pertumbuhan bunga, ini daun fry, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Sains apa lagi ya? Oh iya, sains bumi dan lingkungan. Nah, apa itu sains bumi dan lingkungan? Meliputi topik alam semesta untuk anak usia dini, lingkungan alam sekitar yang dapat dialami langsung oleh anak. Anak belajar untuk memahami dan menghormati alam sekitar dan belajar tentang sebab akibat. Bahwa semua itu penting dan mereka mulai menghargai bahwa manusia dapat mempengaruhi saling ketergantungan dengan lingkungan, baik secara positif maupun negatif. Ini adalah contohnya. Proses terjadinya hujan, proses siang dan malam, pagi dan sore, proses terjadinya banjir, kemudian ini proses terjadinya penebangan hutan. Oke. Lanjut, apa yang terjadi ketika penebangan hutan? Itu maksudnya ya. Baik, kita lanjut. Anak dapat bermain sains di mana saja ya? Kira-kira di mana saja ya Bunda? Apakah ada tempat-tempat tertentu? Baik, kita bahas. Sains oleh anak dapat ditemukan di suatu tempat atau di semua tempat, tidak terkecuali di rumah. Seluruh sudut rumah, baik dari halaman, dapur, kamar mandi, ruang bermain, dan lainnya dapat digunakan anak untuk melakukan kegiatan bermain sains. Ternyata, untuk bahasa, apalagi Bunda masih ingat pembelajaran kita, materi kita? Untuk bahasa, bermain matematika, bermain apa lagi? Ya bermain sains, apalagi ya? Dan lain sebagainya sudah kita bahas, itu bisa kita temukan di semua sudut yang ada di sekolah, di rumah. Nah, Bunda harus tahu. Jadi untuk mencari kegiatan anak di masa pandemi COVID ini sangat mudah, karena bisa kita temukan di mana saja. Baik Bunda, kita lanjut. Tips bermain sains pada anak usia dini apa saja? Yang pertama, penjelasan dalam keseharian anak melalui aktivitas sehari-hari. Kemudian, dorong anak untuk menggunakan inderanya untuk mengamati benda-benda di sekitar. Nah, belajar sains dari buku yang menarik. Kemudian ajak anak bereksperimen. Baik. Beberapa contoh pertanyaan terbuka yang dapat ditanyakan kepada anak saat bermain ya Bunda. Nah, saat bermain Bunda harus membuat pernyataan yang positif. Jangan yang negatif, biar anak terdorong untuk semangat bermain apa saja. Apa saja ya contoh pernyataannya? Nah, sebagai berikut. Apa yang ingin kamu buat dengan bahan-bahan ini? Kemudian, berapa banyak balok yang diperlukan untuk membangun kandang? Dapatkah kamu menghitung jumlahnya? Warna apa saja yang ada? Mana yang ukuran paling besar? Coba sebutkan nama bendanya. Dapatkah menyebut huruf-hurufnya? Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Kemudian kira-kira agar lebih bagus, apa lagi yang perlu kita tambahkan ya? Kemudian coba ceritakan apa yang perlu kamu buat. Nah, ini adalah pertanyaan positif yang membuat anak lebih bersemangat lagi, anak lebih berpikir lagi, dan anak lebih berkreatif lagi. Pertanyaan ini meskipun kita tahu, meskipun benar-benar tahu, nggak apa-apa untuk ditanyakan kepada anak usia dini. Karena anak usia dini itu harus selalu dipancing ya Bunda. Kalau dia bermain sendirian, dia tidak suka. Nah, maka dari itu orang tua wajib untuk mendampingi anaknya pada saat bermain. Oke Bunda, agar kegiatan sains yang dapat dilakukan di rumah. Nah, apa saja? Yang pertama, mengenal aneka buah. Cakep, bisa. Kemarin waktu materi yang pertama ada yang
ada yang bertanya masalah sains. Apa saja kegiatan di rumah ini dia Bunda? Ini dia. Mengenal aneka buah, bisa. Mengenal rasa, bisa. Rasa asin, manis, pedas. Nah, kemudian menanam dalam pot, bisa. Merawat tanaman, bisa. Mengocok telur, bisa. Membuat susu, bisa. Kemudian lambatan warna, bisa. Aku bisa melayang. Hayo, aku bisa melayang itu seperti apa? Contohnya, Bunda kasih tahu? Iya, kasih tahu dong. Sudah bisa praktek, sudah pernah praktek kan di sekolahnya? Benda apa yang melayang, terapung. Iya. Kemudian air pelangi. Nah, bagaimana? Apakah sudah pernah coba? Kemudian susu pelangi, kemudian permen pelangi, jeruk erupsi. Oke, nanti kita saling berbagi. Siapa yang pernah membuat sains di sekolahnya? Berbagi ilmu ya, Bunda? Oke. Kemudian kita lihat video bermain kocak-kocak. Nah, ini dia. Ini adalah anak sedang bermain sains dengan menggunakan sabun. Kemudian kocak-kocak. Anak sedang mengocok. Tidak ada suaranya ya, Bunda? Di sini juga tidak ada. Nah, ini dia adalah salah satu bentuk contoh bermain sains. Ini adalah contoh di kamar mandi. Nah, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada lagi bunda-bunda mengatakan sulit untuk mencari kegiatannya. Apalagi di rumah. Tidak ada lagi ya, Bunda. Mas, banyak sekali contoh-contohnya. Nah, itu anak. Bisa langsung kognitifnya dapat, Bunda. Bermain matematikanya. Bermain sains, kalian bermain matematikanya bisa dapat. Contoh anak sudah mengocok berapa kali. Kita suruh anak hitung. 1, 2, 3, 4. Dapat situ permainan matematikanya. Bahasanya juga dapat di situ. Senang sekali. Pokoknya bermain itu sangat banyak ternyata. Baik. Sudah bisa melihat kan contohnya? Oke, kita lanjut slide berikutnya. Bermain aneka buah. Anak menyebutkan rasanya. Ini juga adalah sains. Kemudian bermain mengenal rasa. Rasa apa saja? Boleh Bunda kenalkan, ada rasa gula rasanya apa? Kemudian garam rasanya apa? Cakep. Nah, kemudian bermain menanam dalam pot. Nah, ini juga Bunda harus kenalkan ya. Ini adalah bawang. Ini adalah proses pertumbuhan bawang. Bermain merawat tanaman. Nah, ini dia. Setiap pagi Bunda suruh anak-anak menyiram bunga, itu adalah kegiatan pembelajaran yang tepat untuk anak belajar dari rumah. Kemudian kita lanjut lagi. Bermain mengocok telur. Nah, ini juga ya Bunda ya. Kemudian bermain membuat susu. Nah, ajak anak. Jangan Bunda yang buat susu. Nanti Bunda, aku mau nyusu. Bunda yang sibuk membuatnya. Nah, kalau sekarang tidak Bunda. Biarkan anak yang bekerja. Oke? Kemudian, bermain membuat warna. Nah, ini dia bermain membuat warna. Apakah Bunda sudah mengerjakannya? Ini pakai tisu ya Bunda. Tisu. Bisa Bunda lihat. Ini ada ini. Nah, ini ada botol kosong, jadi di sini letakkannya. Nanti tisu itu akan meresap sesuai dengan warnanya. Ini adalah pewarna makanan. Bunda harus mengasih pewarna makanan, tidak boleh pewarna yang bermerkuri. Oke, lanjut. Kemudian bermain aku bisa melayang. Nah, ini dia. Bunda sudah pernah mencoba. Di sini anak bisa melihat terapung, melayang, tenggelam. Bermain aku bisa. Oke, kemudian bermain air pelangi. Nanti kita sering berbagi ya, siapa yang pernah membuat ini, bagaimana caranya. Oke. Kemudian bermain susu pelangi. Nah, siapa yang pernah membuat ini? Nanti kita berbagi ilmunya, saling berbagi. Kemudian bermain permen pelangi. Nah, ini permen yang paling suka anak-anak nih ya. Pasti Bunda tahu. Kemudian bermain jeruk erupsi. Nah, ini kira-kira ada yang pernah mencoba? Kalau saya jujur belum pernah. Nanti kalau ada yang mencoba, kita saling berbagi ilmu ya Bunda. Oke. Kemudian
Terima kasih. Nah, ternyata untuk materi sains cukup sampai di sini. Kalau saya ada perkataan yang salah, mohon maaf, karena kesalahan itu dari saya, dan kebenaran itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.